Ya pemirsa, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi kembali menjadi sorotan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, jaksa penuntut umum menyebut nama Budi Ari yang diduga menerima 50% keuntungan dari praktik penjagaan situs judi online oleh bawahannya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, jaksa mengungkap bahwa pada Oktober 2023, Budi Ari memerintahkan bawahannya untuk merekrut seseorang yang dapat mengumpulkan data situs judi online. Selanjutnya, praktik penjagaan situs judi online dilakukan dengan tarif 8 juta rupiah per situs yang dibagi antara terdakwa dan Budi Ari dengan alokasi 50% untuk Budi Ari. Wakil Ketua Umum Projo menyebut Budi Ari adalah korban. Jadi terganggu karena di blok-blok ini, kemudian ini datang dekatin si Aka ini, dekatin. Ah, ditawarin lah persentase, ayolah segini. Berkembang terus. Tapi sampai datang ke Pak Budi juga nggak? Sampai sekarang Fakta, kita bicara kejaksaan dakwaan itu dulu ya. Sampai sekarang tidak ada seorang saksi pun, tidak ada satu bukti pun ya, tidak ada satu bukti pun yang menyatakan itu. Soalnya kan ada yang disebut juga ya bahwa bahkan sempat datang juga nih Zulkarnain begitu dan kawan-kawan ini ke rumah dinas Pak Budi di Widya Chandra itu untuk kan perihal ini. Tony itu emang teman dia kan, saya bilang tadi dalam proses perkutan itu disebarlah informasi, ya datang, banyak yang datang, termasuk Tony ini. Tony ini membawa AK, kan begitu. Ujungnya tadi presentasi kemampuan ini. Iya, datang, benar. Ke rumah Pak Budi? Datang ke rumah Pak Budi, ya ngobrol. Membahas presentasi pembagian tadi, 50 bukan, membahas tentang pemberantasan judi online ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan temenan, tolong dong saya diperintah begini oleh Presiden. Saya harus melakukan pekerjaan cepat. Tapi Pak Budi juga sempat curiga nggak sih, apa ada upaya dari bandar untuk masuk ke sini? Jadi begitu masuk, dia ini udah curiga, banyak yang main di sini. Begitu dia masuk, dia langsung lakukan perubahan SDM di kementerian itu. Dia geser-geser jabatan, fungsi dan tugasnya dia geser. Terbukti ketika dia masuk, ini progres jalan bagus. Nah, sampailah kejadian itu, AK dan kawan-kawan ini berhasil dipengaruhi. Jadi Budi Ari di sini dihianati. Korban, justru Budi Ari yang korban di sini. Kalau dakwaannya seperti itu seandainya benar, harusnya memang yang 50% dikatakan untuk Pak Budi Ari itu, kalau masuk ke undang-undang IT-nya mungkin belum kelihatan, tetapi kalau TPPU-nya langsung kelihatan kalau itu betul. Nanti ada transfer atau ada pemberian yang mana itu kan bisa dilihat dari alat bukti. Alat bukti itu bisa jadi dari PPATK atau dari pembukaan rekening atau dari saksi atau dari banyak alat bukti 184 itu. Nah, itu yang lebih nampak untuk Pak Budi Ari ini kalau itu betul adalah TPPU dulu, yaitu menerima. Karena kalau dari dakwaan itu kan yang mengoperasionalkan paling tanda petik ya modusnya gitu ya. Modusnya itu kan yang Zulkarnain, kemudian yang lain-lain itu berempat itu adalah mereka bikin skema lah ya, itu skema yang kemudian ada kong kali kong. Jadi kemudian disepakati ada 50% untuk Budi Ari, 30 dan 20%. Ya, kalau itu benar semua, di situ yang lebih nampak adalah TPPU-nya, yaitu dari mereka yang mengumpulkan. Kan tidak begitu nampak Pak Budi di dalam dakwaan ya, tidak begitu nampak Pak Budi Ari berkaitan dengan empat orang itu, apalagi dengan bandarnya. Tapi yang nampak adalah ketika sudah terkumpul itu diserahkan ke Pak Budi Ari 50% kalau ada buktinya. Nah, dari Pak Budi Ari 50% itu sekarang di mana? Misalnya karena diserahnya kapan? Kalau itu kemana-mana lagi bisa menjadi TPPU lagi itu, atau nanti memang sejak awal ada skema bahwa Pak Budi Ari juga terlibat untuk penempatan dan lain sebagainya. Itu agak mendalam harusnya karena pasal 55-nya itu. Walaupun Budi Ari belum memberikan pernyataan resmi terkait hal ini, namun publik menyoroti lemahnya pengawasan di sektor digital. Praktik penjagaan justru dilakukan oknum internal yang memiliki akses langsung ke sistem pemantauan. Situs yang harusnya diblokir justru dijaga agar tetap bisa diakses dengan harga yang fantastis.